Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, my name is Dian Jayanti. I'm from English Education Program 5 semester. Oke, kali ini kita akan membahas tentang asesmen dan kurikulum. Peran kurikulum dalam kelas. Asesmen berperan memberikan informasi bagi pendidik, murid, dan orang tua. Secara khusus, asesmen digunakan untuk menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Dengan begitu, asesmen dapat meningkatkan mutu pembelajaran di dalam kelas. Dengan demikian, asesmen yang dilakukan di dalam kelas bukan hanya untuk memberikan data perkembangan belajar murid, tetapi juga sebagai upaya menstimulasi pola pikir bertumbuh untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran. Salah satu tujuan asesmennya itu untuk mendapat informasi apakah tujuan pembelajaran telah dicapai dengan baik dan strategi apa yang dilakukan untuk menjadikannya lebih baik lagi. Nah, berikut yakni asesmen yang melibatkan murid secara aktif dengan berbagai cara. Misalnya asesmen mandiri atau self-assessment. Kemudian asesmen antar teman atau peer assessment. Hal ini dilakukan supaya kita bisa melihat apakah rencananya berproses dengan baik dalam melakukan cara self-assessment. Misalnya dengan menggunakan tabel checklist rencana dan capaian. Dengan asesmen mandiri ini, murid terlibat sepenuhnya dalam merancang rencana belajar, memantau proses belajarnya, melakukan refleksi atau evaluasi mandiri atas proses yang dijalaninya. Yang kedua, yaitu peer assessment. Nah, peer assessment ini juga bisa melibatkan murid secara aktif. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah yaitu umpan balik kepada pendapat atau hasil karya dari teman. Misalnya ketika presentasi, maka murid yang lain diharuskan untuk menyimak dan membuat catatan. Nah, kemudian setelahnya murid bisa menyampaikan umpan balik yang berkaitan dengan kekuatan hal yang bisa ditingkatkan, kemudian pertanyaan dari hasil karya yang telah dipresentasikan. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yaitu merefleksikan proses pembelajaran dan mendiagnosis tingkat penguasaan kompetensi murid. Namun, ada hal yang mesti menjadi catatan kita semua, yakni kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran itu tidak menjadi standar minimum yang harus dicapai setiap murid. Karena setiap murid itu mempunyai ketercapaian yang berbeda atau mempunyai kriteria ketercapaian yang berbeda. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa kriteria ketercapaian pembelajaran itu tujuannya untuk menentukan tindak lanjut penyesuaian pembelajaran sesuai kondisi dengan muridnya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.